sedikit-sedikit Romo, berjawab. Yo, malam baik. malam. Jadi saya Katolik. Saya punya laki ini suami ini agama Protestan. Kamu nikah campur kan? Kami nikah di gereja Katolik di Salib Suci Surabaya. Tapi nikah secara Katolik. Nikah secara Katolik. Menurut kanon 1225 semua anak harus dibaptis di gereja Katolik. Ya. Betul. Itu pas ikuti kursus pernikahan seperti itu dan saya oke. Nona, kalau dia tidak mau suruh baptis Katolik, kau cerai buang dia. Jangan kok, Romo, luar Romo. Tidak luar. lucu, kasih ganggu kalian ganggu. Romo makanya ini. Maka saya mau belajar. Mau tanya. Saya mau belajar. Oke. Jadi, saya kebetulan bapak dari Rote, jadi kan pasti Protestan. Mama Katolik, lalu menikah dengan bapak Protestan. Kami menjadi Protestan. Nah, jadi saya mengikuti perbincangan Romo dengan bapak DOC tadi itu luar biasa sekali. Engkau tanya, terserah mau tanya apa? Iya, artinya begini, saya kagum sekali, saya sampai bilang ke orang-orang, Romo Cafe ini luar biasa sekali, pengajaran. Jangan kok, orang kecil hanya Ya. hamba kecil kok. Iya, jadi ya saya terima kasih sekali. Aulo po tambah-tambah, Alfred. Eong Bapak. Leon, Alfred ya, Alfred Pelo ya tambah-tambah ini. Iya. Oh iya, Alfred Pelo. Alfred juga tugas di Rote. Dia tugas Rote. Oh iya. Alfred. Iya. Jadi ini saya juga kan di Protestan. Jadi saya tuh mendengar Romo bicara lalu saya coba ini. Saya mau tanya satu hal tuh, Romo. Ketika Petrus di Roma itu, apakah sudah ada orang yang percaya Kristus apa belum? Sudah. Itu sudah ada, betul kan? Karena mereka sudah ke sana mewartakan di sana. Mungkin waktu peristiwa Pentakosta tuh, kan? Bukan, Pentakosta mereka masih di Yerusalem. Pentakosta di Kisah 2. Kisah 2. Paulus ke Roma itu sudah di Kisah 28. Yulita, bantu dulu Kisah 28. Kisah 28. Ya, Romo, Kisah 28. Tolong dibaca Kisah 28. Dari pertamamu. Ya, Kisah 28 menutup perjalanan Paulus. Dan kenapa Roma? Karena disitulah langsung ayat 16-nya langsung. Ayat 16. Nah, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Oke, sekarang ayat 17 apa yang dibuat oleh Paulus di Roma? Tiga hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak melakukan apapun yang menentang bangsa kita atau adat istiadat nenek moyang kita, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Roma." Oke, jadi diserahkan kepada orang-orang Roma. Lanjut, dia masih omong yang dia punya orang Yahudi. Oke, dia keturunan Yahudi. Lanjut. Setelah Betul. aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku. Oke, langsung ke ayat tutup ayat terakhir dari ayat terakhir menutup semua kisah ayat 31. Ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia menutup kisah dan lanjut lompat ke Roma. Langsung lompat ke Roma, tolong. Ya, Roma berapa? Sekarang buka Romanya. Karena dia mengajar situ, lalu sekarang lanjut pewartaannya. Setelah kisah ditutup dengan kunjungan ke Roma, maka sekarang kita buka Roma. Semua kisah para rasul ditutup di Roma. Tulisan tentang pemberitaan Paulus di Roma. Ya, dari Paulus ya. Oke, sekarang setelah tutup kisah ditutup dengan 28 itu. Sekarang kita masuk. Tadi kita tanya dulu kepada Josli. Kitab kisah para rasul ditutup dengan kunjungan
Paulus kemana? Roma. 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 Maka sekarang kita harus buka Roma. Apa yang dikatakan Roma? Apa yang dikatakan Paulus kepada Roma? Oke, setelah. Penting sekali. Buka Roma. Dari Paulus hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Oke, sekarang pertanyaanmu, yang dikuduskan. Kapan dia dikuduskan? Apakah engkau pernah bertanya seperti itu? Kapan Paulus dikuduskan? Iya, masuk. Bukan Paulus menguduskan dirinya sendiri. Itu sangat berbeda. Iya. Kapan sih dia dikuduskan? Mulai tanya lagi. Oh, kita bongkar lagi Kisah 13 ayat 2, ditabiskan dan semuanya itu. Oke, dalam pengertian. Oke, engkau lanjut ayatnya dulu. Oke. Ayat 2, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya. Oke, pertanyaan saya. Oke, lanjut. Artinya waktu Paulus Kisah Para Rasul menutup sejarah kisah itu dengan 28:31 bahwa Paulus sudah ada di mana nih? Di Roma. Dan ketika dia menulis surat Roma, artinya gereja Roma sudah ada atau belum? Harusnya sudah ada. Ya, sudah ada. Karena itu baca kembali ayat 1 tadi, Kak. Iya, betul. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan. Oke, lanjut sedikit ke ayat 7-nya. Ayat 7. Sebentar. 6 ayat 7. Sebentar. Sini. Ayat 7. Materi iba di Romo. Apa ibaku? Udah 8 di belakang. Sebentar. Ini 7 nih. Sebentar ya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Artinya, tahan dulu. Kepada kalian semua yang tinggal di Roma. Artinya di situ, tahun 54-55 ketika dia menulis Roma, Roma sudah ada orang Kristen atau tidak? Sudah ada. Kepada kalian semua yang ada di Roma, lanjut. Yang ada di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Oke, ada orang kudus? Yes, Orang kudus ini menguduskan dirinya atau dikuduskan? dikuduskan Allah. Artinya pasif. Iya, pasif, betul. Berarti jangan memproklamasi bahwa saya orang kudus, oke? Betul, setuju. Hati-hati, ada yang bilang dia orang kudus tuh. Ada beberapa pendeta yang bilang kudus. Santo. Santo apa? Ada yang bilang pendeta bilang dia santo sekarang. Oke, lanjut dulu ayat 8. Ayat 8. Oke, sorry. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Imannya gereja Roma sudah tersebar di mana? Seluruh dunia. Satu-satunya gereja yang imannya sudah tersebar di seluruh dunia yaitu gereja Roma Katolik. Roma Katolik, selesai. Katolik. Dan ketika Paulus menulis, ketika kamu, engkau buka 1 Petrus 4 ayat 8. Ketika kamu menderita, ayat 16. Ketika kamu menderita sebagai orang Kristen, makanya Roma Katolik yang sejati, Kristen yang sejati adalah Katolik. Ketika Petrus sendiri mengatakan hal ini, ketika kamu menderita sebagai orang Kristen. 1 Petrus. Tapi saya berpikir, 4. Yo, Romo, silakan. saya berpikir begini, Romo. Protestan juga kan Katolik pasti ya. Protestan Katolik, tetapi HKBP, Gemit tidak ada di seluruh dunia. Ya, maksudnya Protestan secara mainstream maksudnya. Tetap artinya kalau Martin Luther itu kan dia kan uskup, dia kan pasti Ya, Katolik. Imam. Oh, dia bukan uskup ya, Romo ya? Bukan uskup. Oh, Dia oke, keluar, oke. dia protes. Ya. Lanjut 1 Petrus berapa tadi? 4 ayat 16. Ayat 16.
1 Petrus 4 ayat 16. Di sini. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Berarti gereja yang dipimpin oleh Petrus, anggotanya namanya orang apa? Roma. Tidak ya, barusan. Betul. Orang Kristen. Senama Kristus ya, dalam nama Kristus. Orang sorry. Orang Orang Kristen. Kristen. Berarti Ya. Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang sejati harus ada di bawah pengembalaannya siapa? Kristus Yesus sebagai gembala agung. Siapa yang tulis itu? 1 Petrus siapa yang tulis? Petrus ya, Petrus. Berarti Yesus sudah serahkan kepada Petrus, gembalakanlah kawananku, domba-dombaku. Berarti kawanannya Kristus. Artinya semua orang Kristen dalam pengertian ini yang mengatakan bahwa dia adalah kawanan Kristus harus berada di dalam pengembalaannya siapa? Petrus. Selesai. Makanya Paulus bilang, Petrus bilang, kalau kau menderita sebagai orang Kristen, Ya. jangan bilang orang Kristen benar-benar lahir setelah Martin Luther. Ini Petrus, surat itu ditulis tahun berapa? Ya. Abad pertama. Berarti orang Kristen yang digembalakan oleh siapa? Petrus. Petrus. Berarti kalau mau menamakan diri orang Kristen harus digembalakan oleh siapa? Petrus. Makanya engkau buka Yohanes 10 ayat 16. 10 ayat 16. Berapa gembala yang harus hadir di sana? Yohanes 10 ayat Jangan 16. bilang kami Kristen benar-benar lahir abad ke-16. Kalau begitu waktu Petrus tulis 1 Petrus 4 ayat 16, kalau kamu menderita sebagai orang Kristen, waktu itu belum jadi Kristen kan? Siap Romo. Yohanes 10 16. Ya, ada lagi padaku domba-domba lain. Domba-domba lain Benar-benar, yang domba-domba. bukan dari kandang ini. Pandang ini. Domba-domba itu harus dituntun, harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, huruf besar, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jangan pakai gembala-gembala masing-masing. Yesus bilang gembala dombaku kepada Petrus, kalian tanah berapa? Di situ berapa gembala di situ yang barusan disebut? Satu. Berarti engkau harus pikir juga kalau begitu gembala yang lain ini ambil dari mana? Siapa yang percayakan ya? Ya. Artinya Pikirlah, ilmunya. saya tidak mau jadi engkau Katolik tidak, engkau harus berpikir. Ya. Kan tadi dengan sukarela kan bilang begitu kan? Katolik tidak pernah memaksakan orang jadi Katolik. Hanya pikirlah keselamatanmu. Ya, saya pikirkan begini. Saya berpikir bahwa Protestan itu juga ya Katolik itu sendiri, karena Katolik kan universal. Kalau berbicara mengenai Katolik Roma, kan dulu kan paus juga ada banyak, bukan saja di Roma toh, Romo ya? Tidak, paus hanya satu saja. Ada Sucesi. Ada empat tuh, Romo. Mereka memindahkan, tetapi tetap suksesinya tetap sama. Hanya pindah, dia punya ibu kota. Ada yang ke Avignon, Prancis, tapi tetap kembali ke Roma. Saya pikir yang skisma yang tahun 1054 itu karena ortodoks. tidak menerima penyatuan itu paus itu yang di Roma itu. Bukan, ortodoks protes. Ortodoks protes karena banyak hal, lebih kepada masalah Konstantinopel. Ya, betul. Lebih kepada itu lebih kepada masalah politik. Makanya pernah diadakan konsili Florence untuk menyatukan kembali semua, dan semua patriarkat setuju kecuali ortodoks Yunani, dan mereka mengatakan kami lebih memilih sorban Turki daripada tiaranya paus. Oke. Karena itu ortodoks tidak bisa buat konsili tanpa Roma, justru mereka hanya mati-matian di 7 konsili ekumenis. Mereka tidak bisa buat konsili tanpa Roma. Karena kalau mereka buat konsili tanpa Roma, artinya mereka melanggar hasil konsili itu yang
secara tegas, contohnya di Chalcedon dan semua mengatakan Roma, Uskup Roma adalah pemimpin gereja Katolik universal. Ya, ya, ya. Makanya mereka Ortodoks ada 14 patriarkat. Ya, 14 patriarkat. 14 patriarkat dan satu patriarkat tidak bisa menyatukan dengan yang lain. Contohnya, sekarang perang contohnya. Perang antara Rusia dan Ukraina. Bagaimana posisi patriarkat Moskow dengan patriarkat Ukraina? Tidak bisa. Secara politik mereka dipisahkan, kan kasihan. Ya, betul, betul. Jadi okumene sudah ada pada waktu itu. Berarti okumene itu dari gereja Katolik itu sendiri sebenarnya? Bukan, namanya konsili ekumenis. Oh, Konsili. konsili. Bukan ekumene, bukan. Konsili, 7 konsili ekumenis. Iya, iya. Itu Kalau yang Trente diterima- setelah itu, Trente setelah Trente itu untuk mengatasi persoalannya Martin Luther. Dan konsili Trente itu diundang kaum Lutheran. Sesi pertama dari konsili Trente, kaum Lutheran pergi keluar dari konsili. Oh, begitu. Kenapa? Karena melihat kesetiaan bapak-bapak konsili kepada Paus. Iya, 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 iya. Ya, ya. Makanya akar dari ketidaksetiaan itu adalah perpecahan. Iya, betul, pasti begitu. Oke. Tapi tentang di Alkitab tentang gereja harus bersatu pada akhir zaman, toh, Pak. Akhirnya gereja bersatu. Seperti tubuh Kristus kan harus bersatu. Di mana Harus satu. bilang gereja? Tapi kalau begitu hanya kita tunggu akhir zaman baru bersatu kah? Tidak begini Roma, maksud saya begini kan, doa Kristus buat rasul-rasulnya itu kan akhirnya mereka harus jadi satu seperti Bapa dan aku satu, kan begitu. Jose, rasul-rasul tidak terpisahkan satu sama lain. Rasul-rasul tidak pernah terpisah. Yang memisahkan diri itu Doa siapa? yang- Bukan rasul-rasul. Oh iya, betul, betul, betul. Itu saya setuju. Maksudnya di Yohanes 17 tuh, Romo, yang doa Semoga yang mereka powerful. semua menjadi satu. Iya, semoga mereka semua menjadi satu seperti Kenapa? Bapak dan- Alasan kenapa mereka semua menjadi satu? ya. Karena banyak penyesat. Bantu dulu, Ya, Yulita. ya. Bantu Matius 24, engkau baca sendiri. Matius 24. Kenapa? Banyak Kristus-Kristus lain akan datang. Engkau baca sendiri, Ya, Yusuf. Matius 24 ayat 23-24. Ayat 23-24. Coba. Matius 24 ayat 24. 24 ayat 23-24. Kenapa Yesus berdoa supaya satu? Karena banyak Mesias-Mesias palsu datang. 24, 23 sampai 24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang yang sudah dipilih, orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah komuni pertama, banyak yang datang menyesatkan mereka, pergi keluar dari semua yang benar. Makanya doa Yesus untuk semua mereka bersatu. Nona, engkau bantu dulu Kisah 20 ayat 28 sampai 32. Kenapa berdoa untuk semoga mereka semua Kisah bersatu? 20, Karena ayat 28. banyak yang serigala licik ini datang. Terus kamu ganti itu masih shift lu. Kisah 20, 28 sampai 32. 28 sampai 32. 32. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas
akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Dan mereka akan Bahkan- keluar dari mana? Dan mereka akan keluar dari mana serigala ini? Lanjut. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Luther dari mana? Josle. Dari dalam, dari Jerman. Calvin dari mana? Zwingli dari mana? Ya, imam semua, imam semua. Imam semua. Dari Mereka dalam imam dan semua. keluar dan Dari dalam. menyeret orang-orang yang kecil, orang yang tidak tahu tentang apa-apa. Dan Martin Romo, Luther, apakah- untung waktu itu pangeran Jerman ada di belakang dia. Ya, Romo, apakah konteks ini tidak pada waktu itu ada pengajar-pengajar sesat itu, Romo? Karena ini kan konteksnya dengan rasul-rasul itu, Romo. Aduh, dari dulu sudah ada itu. Sudah ada ya? Engkau baca, yang paling sadis itu Roma 16, 17, 18. Roma bab 16 ayat 17, 18. Ada yang mengajarkan sesat untuk kepentingan perut mereka. Ya. Oh, yang tadi itu Romo ya? Roma 16, tapi engkau baca ayat 17 dan 18-nya. Ada pengajar-pengajar sesat yang dari dalam ajar sesat supaya apa? Supaya cari keuntungan. Ya, betul. Engkau baca itu Roma dulu. 16, 17, 16, 17. Ayat 17, 18. 18. 17, 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kami terima. Telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ya. Karena itu, Josle, awasilah dirimu dan apa yang engkau ajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. Ingat, 1 Timotius 4 ajaranmu ayat 16. bisa menyelamatkan kamu dan orang yang mendengarkannya. 1 Timotius 4 ayat 16. Hati-hati dengan apa yang engkau ajarkan. Jangan sampai yang kau ajarkan itu hanya untuk urusan perutmu. Betul. 16. Awasilah dirimu sendiri Awasilah. dan awasi dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mana bilang Romo iman ini kuasa menyelamatkan? semua ya, saya bingung juru. Ajaran itu Oh, sola fide nih. menyelamatkan. Sola fide nih kan? Mana sola fide di situ? Bilang hati-hati dengan ajaranmu. Karena ajaranmu itu Iya, Romo. menyelamatkan. Iya. Ya. Engkau bisa tunjukkan hanya, Iya. mira, fide itu, iman itu ada di kitab suci, solanya tidak ada. Gratia rahmat itu ada di dalam kitab suci, solanya tidak ada di dalam kitab suci. Oh, hanya itu ya. Hanya itu tidak ada di dalam kitab suci. Engkau tahu, Romo, Luther saya ada hanya untuk, oke. Ya. Engkau mau tema apa sih engkau mau? Pertanyaan saya, Jusli, engkau ikut ibadat Protestan? pernah ikut. Sejak kapan engkau tidak ikut? Pernah ikut. Jarang. Pernah ikut artinya tidak sering. Kalau saya Protestan, saya sering gereja di Katolik. Kalau saya sering gereja di Katolik. Oke. Pertanyaan saya, Ya. berapa kali engkau membayar persepuluhan? Persepuluhan saya biasanya
apa namanya, dari misalnya saya bekerja lalu hasil pertama dari itu misalnya dapat berapa, saya perpuluhannya saya ini saya bawakan ke itu, bawakan Pendeta. ke ibadah, Pendeta, ke pendeta. gereja, ke gereja. Ya, ke Protestan. Ya, Aku even pauze, ja? Ik ga even pauze, ja? Oke. oke, Romo. Pertanyaan Jadi berikut. Engkau tahu persepuluhan itu bukan untuk para pendeta? betul, saya setuju. Saya setuju. Dan memang bukan untuk para pendeta. Tapi kenapa mereka mempraktikkan itu? Mungkin ya, Romo, sorry saya tidak bermaksud apa-apa, tapi kalau di gereja Protestan itu kita tidak bawa untuk pendeta tidak. Tapi mungkin mereka digaji oke lah. Tapi untuk bawa ke pendeta tidak, karena ada majelis, ada penetua, ada diaken, apa semua, kan ada seperti itu. Yang mengurus itu semua. Oke, artinya mereka sendiri kalau ada pengurus berarti ada magisteriumnya. Jadi bertentangan sekali dengan sola scriptura. Izin, Kalau Pater. sola scriptura kan Pater. hanya kitab suci, berarti tidak usah lagi ada organisator yang lain. Dari prakteknya seperti itu memang sudah sangat bertentangan bahwa semua yang mengorganisasi itu harus berhubungan dengan tradisi, harus berhubungan dengan magisterium. Berarti mereka menentang gereja Katolik yang punya tradisi dan magisterium, sedangkan mereka membuat magisterium untuk dirinya sendiri, tradisi untuk dirinya sendiri. Tunjukkanlah di dalam kitab suci bahwa di situ ada majelis yang harus mengurusi uangnya umat. Di mana? Saya mau tantang engkau juga. Ya, tentang penetua diaken toh pada waktu itu kan juga penetua itu kan misalnya mengurus tentang ya hal-hal yang menyangkut apa namanya dinamika bergereja ini, karena sama seperti Tapi ingat, jangan sentuh sorry, diaken. macam dikatakan- Diaken itu ditabiskan oleh para rasul. Tapi diaken yang di Protestan ditabiskan oleh siapa? oleh pendeta. Jalur apostoliknya di mana? Izin, Itu Pater. Izin, Ya, Alfred. Pater, izin. Begini, Pater. Di Protestan Oh, itu silakan. ada dua. Kalau semacam di Gemit itu, Pater, di Gemit itu mereka memang kami gemit, betul. perpuluhan semua itu diserahkan ke gereja. Iya, Dan betul. pendeta nanti digaji. Sedangkan di denominasi yang lain seperti GPDI, Pentecost itu, Bethel, mereka uang itu langsung dikasihnya kepada pendeta. Begitu. Betul, Pater. betul. Oke, saya tidak persoalkan itu. Betul, Papelo. Oke, saya persoalkan, Ya. justru saya persoalkan. Kenapa ada praktik persepuluhan di sana? Sedangkan di dalam kitab suci perjanjian baru bukan untuk para pendeta. Pater itu Dan dalam perjanjian lama persepuluhan bukan untuk para pendeta. Dan engkau Jusli, engkau mau tahu untuk siapa persepuluhan Ya, itu di balik dan hakim. kapan harus dibayar, engkau baca sendiri. Ulangan 26 ayat 12. Untuk siapa dan tahun keberapa? 26, betul. Namanya tahun persepuluhan. Bukan tiap kau terima Ya, ya. gaji. Dan itu juga harus hasil tanah, bukan gaji. ya Ulangan artinya 20, mungkin hasil tanda yang 26. dengan pekerjaan. Ulang 26. Ulang 26. Tidak ada yang dari gaji, tidak boleh. Hanya hasil dari tanah, karena mereka itu peternak dan penggembala. Ulang 26 ayat Ulang 26. ayat Ayat 12. Ayat berapa, 13. Romo? Sorry. Ayat 12. Ayat 12, 13. Ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi. Satu orang Lewi. Orang asing, Dua orang orang asing. Lewi, kepada orang Satu orang orang asing, Lewi. ketiga anak Imam Lewi. itu, Orang Imam asing. Lewi, ya, imam.
orang asing, anak yatim piatu, terus janda-janda. Kepada janda supaya mereka dapat makan di dalam tempatnya dan menjadi kenyang. Oke, Tempatmu Jusli, dan menjadi pada tahun keberapa tahun persembahan persepuluhan? tahun ketiga, tahun ketiga. Mana yang bilang tiap terima gaji? Ya mungkin interpretasi ya Romo ya. Artinya Tidak bisa pakai interpretasi, tidak boleh. Ini yang sangat berbahaya. Lihat kitab suci omong seperti apa. Pada tahun yang ketiga, tahun ketiga ini dinamakan tahun persembahan persepuluhan. Makanya paling kalau parah di Malaikat 3, setiap 3 tahun. kalau Malaikat 3 Romo, Maleakhi 3, saya mengerti. Maleakhi 3 tuh supaya selalu tersedia makanan di rumahku. Yang makanan untuk apa? Orang Lewi. Makanan untuk siapa? Anak yatim piatu. Makanan untuk siapa? Orang asing. Makanan untuk siapa? Anak janda. Maleakhi 3 yang selalu mereka pakai itu kurang ajar. ya, Maleakhi 3, engkau baca sendiri dari ayat 7, tetapi jangan lupa ayat 10 omong tentang apa? Supaya selalu ada makanan di rumahku. ya. Bawalah Engkau baca persembahan itu. baik-baik. Ya, bawalah persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah Tuhan supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Dan Supaya ujilah selalu aku ada apa? persediaan Ya, ada persediaan makanan. Ya, makan di rumah Tuhan. Dan ujilah aku apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Ah, Engkau baca ayat 5-nya. ayat 5. Hukuman untuk mereka yang menindas anak yatim karena mereka hidup dari persepuluhan kamu tidak kasih. Hukuman untuk mereka yang menindas janda yang hidup dari persepuluhan tapi kamu tidak kasih. Hukuman untuk mereka yang menindas orang asing yang hidup dari persepuluhan tapi kamu tidak kasih. Baca ayat 5. Ya. Romo-romo macam di Protestan juga kan punya apa Engkau baca namanya? ayat 5-nya. Panti asuhan. Maleakhi 3, Panti engkau asuhan, baca panti ayat asuhan. 5-nya. Ayat Karena terakhir. Jose, engkau persepuluhan itu bukan perjanjian baru. Selesai, Jusli. Tidak ada persepuluhan perjanjian baru. Betul. Karena tidak ada Imam Lewi. Tidak ada Imam Lewi. Iya. Ya. Di mana ada imam? Engkau samakan. Ya, tidak ada Dan Imam Lewi. ingat, kalau ada Imam Lewi, pendeta bukan Imam Lewi. Betul. Betul, setuju. Dan orang Israel di luar teritori Israel tidak bayar persepuluhan. Karena mereka tidak kerja di tanah yang dijanjikan dan yang dibagi di sana. Iya, betul. Betul, Romo. Betul, Romo. Jadi, kalau ada praktek persepuluhan, tapi tidak kasih orang asing, tidak kasih janda, tidak kasih anak yatim piatu, maka Allah akan menghukumnya. Baca ayat 5, Maleakhi 3 ayat 5. Malaikat 3 ayat 5. Malaikat 3 ayat 5. Mereka pakai ayat 7 sampai 10, tapi lupa ayat 5. Yang menindas janda, yang menindas anak yatim, yang menindas orang asing, akan dihukum oleh Allah. Ya. Karena hak mereka tidak mendekati kamu. Ya. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan yatim piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, guru besar, firman Tuhan semesta alam. Siapa ya? 3 poin terakhir dari ayat itu. Yatim piatu, janda, dan orang asing. Karena mereka hidup dari persepuluhan. Mereka hidup dari bait suci dan mereka harus pergi. Ambil hak persepuluhan mereka punya yang dibagikan oleh orang Lewi kepada mereka itu. Dan saudaraku yang terkasih, tidak ada gaji. Karena sudah ada praktik uang yang menjadi korupsi di zamannya Abraham. Karena itu dari hasil tanahmu. Contohnya, kalau engkau tanam pisang, 10% dari pisangmu, engkau ambil pisangnya, bukan uang ya. Engkau bawa pisang 10% itu ke rumahnya orang, ke bait Allah. Kalau engkau tanam bumbu tidak. Kalau engkau tanam hasil tanah, gandum, ambil hasil panen itu, 10%-nya kau bawa ke bait suci.
Jadi Ya. bukan bawa uang. Tidak ada bawa uang. Kenapa? Cinta akan uang adalah akar dari semua kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya, betul. Dan hati-hati. Engkau baca. Sekarang saya mau kasih engkau baca. Ya. Engkau baca 1 Timotius 6 ayat 10. Sebentar Romo. Tim. 1 Timotius 6 ayat 10. Tim, 1 Timotius. Iya, dekat mana, dekat itu sendiri. Timotius ke belakang. Ya, Romo, mau nanya Romo. Matius ayat 6. Sebentar, saya selesaikan dulu, Ebon. 6 ayat 6 Saya ayat 10 selesaikan ya. tema ini dulu. Ya. Terima kasih 1 Romo. Timotius 6. Ya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Engkau baca ayat 5-nya. Engkau baca ayat 5, 6. Ayat 5. 6 ayat 5. 6 ayat 5. 6 ayat 5 ya, Romo. Ya, 1 Timotius yang sama tetapi ke atasnya. Iya. Ayat 5-nya. Ayat 5. Iya. Ayat 18 ya. Asuh tanganmu. Mana tidak? Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 6-nya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tetapi rasa cukupnya dijelaskan oleh ayat 8. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Pertanyaan saya langsung ke jantung. Pendeta, mereka hanya cukup ada makanan dan pakaian? Ya, fenomena sekarang memang agak repot. agak repot. Ya, saya tahu. Contoh Kalau Paulus di bilang cukup Katolik, ada makanan dan minuman, selesai cukup. Karena ayat 9-nya. Semua yang mau cari kekayaan, apa yang hasil nanti ayat 9-nya? ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ada yang tulis pendeta butuh Rolex. Iya, saya juga bingung. Saya juga terus terang, saya juga bingung dengan itu. Yesus bilang yang terima gratis beri gratis. Ya, saya setuju. Karena di dalam Cukup ada makanan dan imam minuman, Katolik kan ada itu kaul. cukup. Ya, sudah cukup. Ya. Oke. Justru. Mungkin kita ke Ebot dulu supaya nanti kita engkau siap beberapa pertanyaan kembali. Tetap di sini tidak apa. Oh, Ebot. Terima kasih. Ebot, ya maaf. Terima kasih. Sebentar kita kembali ke engkau. Ebot. Siap. Ya, sampai Romo. Ebot dari mana nih? Nama Ebot atau bagaimana nih? Nama, Bang. Nama panggilan. Oke, Ebot. Ada tertulis Ebot di dari mana? Protestan, Katolik? Langsung aja. dari Protestan, Bang. Gerejanya, Silakan. gereja. Dari Rehobot, Bang. Oke. Minta jelaskan mengenai ini, apa namanya, satu tubuh banyak anggota itu, Bang. Oh ya, satu. Menurut pendapat Dari Romo 1 Korintus bagaimana? 12 ya. Iya, tubuh Kristus itu kan banyak anggota tapi satu tubuh. Oke. Kalau kita baca semua, siapa di sini mau baca ya? Bantu dulu. Kisah lagi. 1 Korintus 12. Oh ya, Sofi, kisah 1 Korintus 12 mulai dari ayat 12. Selanjutnya. Karena sama seperti
tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Tahan dulu. Demikian pula Tahan dulu. Kristus. Oke, satu tubuh. Yesus omong tentang apa di sini, Ebot? Gereja atau tidak? Tubuh ini. Paulus omong tentang gereja atau tidak? Ebot. Tidak tahu, Romo. Oke, satu tubuh. Itu komparasi Paulus tentang gereja adalah tubuhnya. Sandingkan ke Kolose 1 ayat 18. Garis bawahi kata tubuh tadi. Nanti pulang ke 1 Korintus. Kolose 1:18. Galatia, maaf, Galatia 1. Kolose, maaf. Kolose. Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ialah yang sulung, yang Cukup. utama. Sofi. Ialah kepala tubuh yaitu gereja. Ebot, omong tentang gereja di sini atau tidak? Di dalam 1 Korintus 12. Omong tentang gereja sebagai tubuh Kristus atau tidak? Ya, membicarakan tentang gereja. Oke, tentang gereja. Jadi Paulus mengkomparasikan gereja itu sebagai tubuh dan Kristus adalah kepala. Dari Kolose tadi sangat jelas, dia adalah kepala tubuh yaitu gereja. Tubuh itu gereja. Oke, pembanding lain Efesus 1:22-23. Tubuh itu apa? Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke, Ebot, gereja adalah tubuhnya siapa? Barusan dibaca tadi. Ebot. Terus ya. Tubuh Kristus. Dan sekarang kita tanya, tubuh Kristus ada berapa? Loncat ke Efesus 2 ayat 16. Ada berapa tubuh? Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan dipersatukan semuanya. Kalau kita baca dari 12 yang jauh dan dekat dan semua, baca dari 12 supaya bisa mengerti. Dan semua ini disatukan dalam satu tubuh, dan tubuh tadi Ebot bilang adalah gereja. Berarti kalau satu tubuh ada berapa gereja nanti kita pertanyakan. Oke, lanjut. Dibaca dari ayat 12-nya. 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa penghargaan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah jadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, dan untuk
mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah Oke, oleh itu salib, cukup. dengan Ebot. melenyapkan Oke, Ebot. Berarti seluruh yang jauh dan dekat, yang bermusuhan dan tidak. Orang Israel bilang keselamatan hanya di mereka. Runtuhkan semua tembok pemisah dalam pengertian itu. Maka semua disatukan dalam satu tubuh. Artinya pertanyaan saya untuk Ebot. Ada berapa gereja? Ada satu, Bang. Dan satu ini didirikan di atas dasar siapa? Ayat 10, ayat 20 ini. Di atas dasar Yesus Kristus. Ya, jemaah. Tunggu dulu, tunggu Jemaat. dulu. Bukan Yesus Kristus. Sebentar dulu, Ebot. Baca dulu ayat. Sofia ayat 20. apa, Romo? Ayat 20, lanjut ke 20. Efesus 16 2 ke ayat 20. Yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oke, pertanyaan saya Ebot. Dikatakan gereja-gereja atau gereja dalam singular? Ya, gereja atau jemaat-jemaat atau apa umat Jangan dulu Allah. jemaat, jangan. Hati-hati dengan kata jemaat karena diterjemahkan ke Indonesia pakai kata jemaat. Oke. Gereja itu asamblea, persekutuan. Oke, dalam pengertian itu. Hanya diterjemahkan ke Indonesia sebagai jemaat. Kalau seandainya, Ebot, engkau adalah gereja? Ya, gereja juga, Bang. Kalau engkau mati, gereja juga mati? Gereja nggak mungkin mati karena Jangan bilang mungkin mati, maksudnya. Makanya kita adalah anggota gereja. Gereja tetap ada satu saja. Gereja yang didirikan oleh Kristus satu saja. Kalau bilang saya adalah gereja, kalau saya mati, gereja juga mati. Tidak mungkin kan? Tetapi di sini dikatakan saya adalah anggota gereja. Tetapi gereja, anggotanya ini, dari gereja yang banyak atau gereja yang satu saja? Ebot. ya, mungkin kalau saya berpikir itu tidak membicarakan gereja tapi membicarakan jemaat orang percaya, Bang. Aduh, begini. Jangan hanya bilang orang percaya, setan juga percaya. Tapi setan tidak ada dalam gereja. Ebot, hati-hati dengan bilang semua orang yang percaya kepada Allah. Setan juga percaya. Maksudnya engkau hati-hati dengan statement seperti itu. Bandingkan Yakobus 2 ayat 19. Setan percaya dan tunduk atau gemetar atau tidak. Jadi engkau bilang semua orang yang percaya adalah jemaat, adalah gereja. Bagaimana setan ini? Sofi. Yakobus 2:17. 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yang membedakan itu bukan dipercayanya. Percaya yang membawa engkau tetap bersatu. Kisah 2 ayat 44. Semua yang percaya mereka berpecah-pecah atau semua yang percaya tetap bersatu? Romo, Iya, makanya Dan itu. Kalau engkau bilang pakai standar percaya adalah jemaat, cukup dengan percaya, selesai. Engkau harus bersatu. Satunya di mana? Ya satu gereja. Buat apa buka denominasi kalau hanya bilang satu gereja yang Tuhan bangun? Baca 44-nya. dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala Cukup, Sofi. kepunyaan Cukup. mereka, Tetap segala bersatu. bukunya, Ebot. Jadi bersatu di mana nih? bersatu satu persekutuan, Bang. Persekutuan ini namanya apa? Di Gereja atas yang batu Kristus karang punya ini itu yang kudirikan. mana? Yang Kristus punya gereja? Iya, punya namanya? Dia kan sebagai kepala gereja, gambaran bahwa
maksudnya dia kepala Tidak, gereja tidak. lah, Kristus istilahnya dirikan kepala gereja. atas umat. Kristus dirikan gereja. Ya, dia kan dasarnya itu, Romo. Tidak, tidak. Pertanyaan bukan itu. Dia dirikan gereja. Iya, dia dirikan gereja, Romo. Kalau begitu, kenapa tidak percaya gereja yang dia dirikan? Percayalah, Romo. Kenapa tidak ada di dalam gereja yang dia dirikan? Ya udah terjawab itu, Romo. Maksudnya apa namanya? Maksudnya Romo bilang kan tadi banyak anggota itu adalah gereja yang terdiri dari itu. Terima kasih, Romo. Bukan. Satu gereja, Lanjut lagi. banyak anggota. Seperti mata tidak mengatakan saya terpisah dari tubuh. Seperti tangan tidak bisa mengatakan saya lebih penting. Maksudnya seperti ini. Di dalam gereja yang satu itu, semua kita berpartisipasi. Makanya gereja adalah komuni partisipatif dari semua anggotanya. Tetapi engkau jangan keluar dari situ. Engkau tetap ada di situ, hanya peranmu berbeda. Peranmu sebagai imam, peranmu sebagai kepala keluarga, peranmu sebagai yang punya profesi seperti ini, peranmu sebagai lektor, dan itu kita punya peran. Mata untuk melihat, mulut untuk berbicara. Ini yang di dalam satu tubuh ini, satu gereja ini, kita punya peran partisipasi yang berbeda. Bukan kita pisahkan. Masa sih mata bilang, saya mau misahkan diri dari tubuh, saya bangun, saya punya gereja sendiri. Dia keluar dari mata keluar dari tubuh itu, kepala itu, dan dia taruh dia sendiri sana. Tidak bisa. Mata tidak akan berfungsi tanpa tubuh. Kira-kira seperti itu ya, Ebot. Anggota gereja, anggota tubuh itu perannya berbeda. Ya, Masa sih saya jadi berperan sebagai kepala keluarga? Nggak mungkin kan? ya apa namanya? Ada tugas-tugas diaken dan semua itu, Romo ya. Ada ya Ada presbiter, ada imam, ada diakon, ada uskup. ada aturan gereja juga yang perlu dihormatin. Bagaimana kalau jemaatnya tak benar? Ya, terima kasih, Romo. Ya, tapi jangan lupa Kristus punya gereja dan itu hanya satu. Saya hanya kasih pesan itu aja ke Ebot. Carilah kebenaran dan kebenaran akan memerdekakanmu. Atau 1 Timotius Amin, 2 Romo, amin. ayat 4 yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Sofi, 1 Timotius 2 ayat 4. Jangan lupa cari kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya jangan selamat bodoh. Selamat tetapi tahu sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Ebot, carilah kebenaran dan kebenaran akan memerdekakanmu. Ya, terima kasih, host. Terima kasih semua. Misi dulu nih, host ya. Ebot, Oke. Ebot, saya mau tanya dulu. Ebot, Yesus mendirikan gereja apa, Ebot? Tadi Yesus Ya. mendirikan gereja kan? Mendirikan gereja apa dia? Kita Tanya Romo lah, saya. lihat ya. Ya, misi ya. Kita Masih biar- pusing apa- dia, apa Romo. refleksi lah. Saya Belum kasih mengerti QR dia, tahu. Romo. Cari. Dia sudah hilang. Dia sudah tahu. Jawaban dia sudah tahu. Dia sudah tahu Pak Menelang, tetapi masih berat diucapkan. Masih berat diucapkan. Makanya dia bilang saya sudah tahu. Makanya saya bilang sampailah kepada pengetahuan akan kebenaran. Pelan-pelan lah. Kau ini pakai patok semua ini. Oh silakan saya. Harus sukarela. Harus sukarela. Oke, lanjut dulu. Alang, ambil alih teman-teman. Oke, silakan. Deo Gracia, omong. Saya ke belakang dulu. Tadi enggak dibacain Matius 16 ayat 18, Romo. Kurang kan Om Elang?
Oh, oke, kalian jelaskan sedikit dulu. Oke, saya tuh sambil tunggu saya. Pulangnya aku itu dari seorang penentang menjadi seorang Katolik. Dari karismatik jadi Katolik, kan Matius 16 ayat 18. Ulang. Jadi saya tadi masih menerawang cara berpikir Ebot ini, dia pusing ini saya lihat dia. Ya. Dia bilang gereja itu banyak, ternyata kan satu. Nah, tubuh itu kan adalah gereja. Gereja itu satu. Dia bilang banyak katanya kan. Dia masih pusing di situ. Padahal gereja itu adalah tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dia pikir seperti Protestan yang banyak itu. Iya, dia pengen melakukan ini personifikasi bahwa yang banyak itu adalah denom mereka dengan satu Kristus. Itu kan nanti pemikirannya begitu. Dia mau melarikan ke situ, mempersonifikasikan ayat untuk membenarkan 60.000 denom. Dia nggak paham tubuh itu gereja. Sorry, saya izin, Ya kan? izin berpendapat, Pak Lang. Ya, silakan. Ya, misalnya kan Tuhan Yesus mendirikan gereja. Tuhan Yesus punya murid ada 12. Yang mana semuanya pelayanan di tempat yang berbeda-beda. Seperti Thomas ke India, yang lain kemana. Itu kan semua juga menjadi tubuh Kristus kan itu. Itu kan menjadi tubuh Kristus. Ada kepalanya. Gereja satu. Ya, kepala pasti satu. Kepala pasti satu. Jadi bukan, tubuh gereja itu satu. Tubuh Apa? itu gereja, cuma anggotanya banyak. Itulah tadi rasul-rasul tadi, itulah anggota-anggota. Anggota apa? Rasulnya anggota apa? Anggota dari gereja itu. Anggota. Kan Iya, berarti tubuh itu kepalanya kan melambangkan satu. gereja. Para rasul ada 12. Ya, Itulah anggota-anggotanya. Tadi kan sudah dibaca tuh 1 Korintus 12 ayat 12. Tubuh itu satu Ya. dan banyak anggotanya. ya Pak Lang. Mungkin lebih ke primus inter paresnya kali Om Elang, yang Matius 16 ayat 19 kan. Oh ya, pertama dari semua yang sama toh, kan begitu. Bukan, 1 Korintus 12 ayat 12 tadi yang dibacakan Romo. Yang 1 Korintus 12. Tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak katanya. Ya. Ya, Gereja selama itu ini satu. yang kita pahami mungkin ya keliru ya, saya tidak tahu bagaimana, tapi yang seperti Pak Ebot bilang tadi itu gereja banyak dalam arti itu mengibaratkan gereja banyak itu ya anggota-anggota itu sendiri. Tapi yang tadi Pater Daya jelaskan bahwa gereja satu, tapi apa maksudnya ada yang perannya sebagai ini itu ya yang menjadi anggota-anggota itu, misalnya kaki atau tangan di. Benar. Peran Ya, itu tadi baru perannya itu tadi. Ya, perannya. Ya, benar. Ya. Baru juga para rasul itu kan anggota. Anggota dari gereja tersebut. Ya. Pater karena SVD makanya Pater kan pasti ledar roh dulu toh. Ya, lihat Roh. Apanya Romo Emanwero, kakak, adik, Oh, di Pater atas jauh. Emanwero. Di atas. Di atas. Kan punya dosen musik di Mataloko dulu. Saya masih Iya. seminari kecil. Ya, kebetulan saya juga belajar musik dari beliau. Ya, Atau bagaimana? iya Pater. Itu Tadi saya yang sempat dengar yang Thomas ke India, Ya, betul. Yakobus muda ke Iya, Spanyol. Ya, mereka tidak mendirikan, jangan berpikir denominasi ya, bukan. Itu gereja yang satu dan sama, tempatnya berbeda, begitu. Iya. Contohnya Keuskupan Maumere, Keuskupan Ende, apakah itu dari gereja yang berbeda? Gereja yang satu. Nah, begitu. Itu seperti itu. Matius ke Cuma maksudnya, Ethiopia. ya itu maksudnya yang waktu itu kan belum ada gereja ya, ketika rasul-rasul itu kan belum ada gereja. Nah, jangan pikir gereja bangunan atau gereja apa?
Tadi kan Romo mengibaratkan gereja adalah tempat anggota-anggota berkumpul toh, jadi bukan gereja adalah pribadi kan? Gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh itu punya gereja mata, tubuh Kristus. punya Tadi- tangan, punya itu Betul. keanggotaannya. Saya tidak Saya omong setuju Romo. tentang gereja bangunan, Saya tidak omong tentang gereja bangunan. Saya paham. Tadi memang selama ini kita pahamnya begitu. Jadi pahamnya kami adalah banyak gereja tapi tetap satu. Maksudnya begitu. Jadi tadi Satunya pas di mana? Pater jelaskan, Makanya Justrin, satunya di mana? Protestan bilang maksudnya begini. satunya di mana? satunya adalah begini. Pertama kan karena kepala gereja kan Kristus, Yesus. Tetapi dia memilih siapa yang menjadi pemimpin yang kelihatan. Nah, Itu itu dia. Petrus. Ya, itu dia. Petrus. Saya juga apakah pada waktu itu Petrus maksudnya ini dia bicara sebagai pribadi dengan Petrus. Terus rasul-rasul lain diabaikan begitu atau bagaimana? Tidak. Itu namanya primus inter pares. Pertama dari yang sama. Baca Sofi, Kisah 15 ayat 7. Ya, yang tadi ya. Kisah tidak 15 ayat 7 belum dibaca. Kisah 15 ayat 7. Sebentar Pak. Kisah 15 ayat 7. Tadi kisah 20 ayat 28. Engkau baca kisah 15 ayat 7. Kisah 15 ayat 7. Dia pemimpin. Oke, Pater. Ayat 7 ya. Mana? Iya. Sesudah beberapa waktu, lamanya, ya toh, tukar pikiran mengenai soal itu. Nah, soal itu apa saya kurang tahu. Berdirilah Petrus Soal sunat. dan berkata, Soal sunat. soal sunat. Soal sunat. Itu Ya. konsili. Oke. Konsili Yerusalem, konsili pertama. Yerusalem. Ya, konsili Yerusalem ya, betul. Petrus dan berdoa kepada mereka. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Tidak, berdoa tidak ada di situ. Tidak ada berdoa di situ. Kita baca, berkata kepada mereka. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku, huruf kecil, dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Apa kata Petrus? Saudara-saudaraku, para rasul yang lain, saudara-saudara. Ya, Kalian tahu, sejak semula Oleh- saya dipilih oleh Tuhan dari antara kalian, supaya melalui mulutku, semua bangsa mendengar pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Ini yang kita namakan primus inter pares. Pertama dari mereka semua yang sama. ya. Makanya tadi yang kau baca yang tadi dibaca di dalam, siapa yang baca tadi? DOC. Di dalam 1 Petrus 5 tadi, saya adalah presbiter dari antara kalian yang presbiter juga. Tetapi saya menulis ini untuk kamu, gembalakanlah kawananmu. Ingat, seperti Yesus Waktu perintah itu Petrus untuk engkau buka 1 Petrus 5 dulu. Seperti Yesus perintahkan kepada Petrus, gembalakanlah kawananku, domba-dombaku. Sekarang Petrus yang adalah pemimpin yang kelihatan di atas bumi ini, tulis kepada gembala-gembala yang lain ini. Dia adalah pemimpin dari gembala yang ada di bumi ini. Dia menulis surat kepada para gembala yang lain. 1 Petrus 5 ayat 1. 1 Petrus 5 Pesannya ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Lanjut. Dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan Oke, tahan jangan dulu. karena Tahan dulu. ya, Sukarela Ya. dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengendalian diri.
Oke. Pengabdian Yesus dengan pengabdian. di dalam Yohanes, engkau tahan dulu, jangan dulu kemana-mana, tetap di situ dulu. Ya. Yesus di dalam Yohanes 21 ayat 15-17 dia katakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sekarang Petrus tulis surat Katolik kepada para gembala yang lain. Aku juga presbiter seperti kalian, tetapi saya menasihati kalian, gembalakanlah kawanan yang dipercayakan kepadamu. Dan Petrus itu tulis, engkau baca ayat 9. Semua gembala yang ada di seluruh dunia. Ayat 9. Lawanlah ayat 9. Ya, itu baca. Santai sih. 5. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Para gembala yang ada di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang sama. Dan dia menyalami. Dia menugaskan para gembala yang lain. Ingat, Ya, gembalakanlah aku juga seperti kalian. Makanya tadi ayat 1 tuh, aku juga presbiter, penilik seperti kalian. Oke? Ya. Penatua Ya. seperti kalian. Tetapi saya menasihatkan kalian, karena saya sudah terima mandat dari siapa? Ingat Yohanes 5:21. Kristus sendiri, Tuhan. gembalakanlah domba-dombaku. Maka sekarang aku menasihati kalian untuk gembalakanlah kawanan yang dipercayakan kepadamu. Dan dia menulis itu dari Roma, ayat 13-nya. Ayat 13. 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Yang di Dan Babylon. dari Markus. Roma, Dan itu Roma. juga dari Markus anakku. Salam dari kawanmu yang terpilih. Ingat tadi kisah 15 ayat 7. Ingat bahwa sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian. Oke, Ya. sekarang dia bilang Ya. salam dari Roma ini. Salam dari Roma, dari kawanmu yang terpilih dan juga dari anakku Markus. Markus dia punya sekretaris. Karena itu Injil Markus adalah kumpulan khotbahnya Petrus. Kumpulan pengajarannya Petrus itu kita, kalau mau tahu tentang Petrus, kita baca Injil Markus. Ini penting sekali. Tapi Itulah. tidak ada Roma di sini, Pater. Ada Babylon. di sini. Babylon itu Roma. Kenapa begitu, Pater? Ya, Kenapa karena begitu? memang kiasan seperti itu. Roma dikenal dengan nama lain waktu itu Babylon. Oh, Roma dikenal dengan Babylon. Oke. Kota Kudus. Tapi kenapa? Nama lain Ya. dari Bukit Sion itu Yerusalem. Dia punya nama lain. Ya, betul. Seperti itu. Roma dia punya nama lain Babylon. Tapi Babilonia yang kerajaan Babilonia di Perjanjian Lama sudah runtuh, toh, sudah jauh, sudah hancur semua. Ya, Hanya sudah Roma selesai. dikenal untuk ingat kembali sejarah Babylon yang cukup besar dan lain sebagainya. Roma dianggap sebagai Babylon. Itu Roma, oke? Yang dimaksudkan Siapa kota. itu? Ya, saya ini namanya kita belajar ya, Pater ya. Ya, Jadi tidak apa, santai ya, saja. saya senang belajar, Pater. Saya sampai bilang begini, saya kan menikah dengan orang Katolik nih. Kalau sampai saya salahkan nanti juga repot. Lebih baik saya harus dengar pengajaran yang benar. Dan kebetulan saya dapat di Romo Cafe ini dan saya bilang, Mama, kayaknya Romo Cafe ini kayaknya sangat alkitabiah atau biblika sekali. Tidak, Fer. Jadi Saya saya punya kakak di atas yang SVD itu lebih geng itu, pamit nenok itu. Sebab kakak itu hebat dia. Ada di atas tuh. Ada di room yang sama. Pas Itu ada pamit nenok tuh saya punya kakak tuh. Pamit. Salam dari Ninuk. Lain. Itu Neno dari anak timurnya. Soeko. Dari Soeko. Asli soe, bakar menyala. Oh, bakar menyala. Onme kasih, onme. Leko pahtuan. Onme kasih. Leko pahtuan. Leko. Saya kemarin baru dengan pendeta yang di Manobe. Oh begitu, oh dia orang hebat. Kalau dia saya akui dia. Wah, kalau saya akui Pater Cafe nih, Romo Cafe saya akui. Tidak kok. Saya kakak lebih geng. Saya ini hanya main-main. Saya main apa namanya kayak. Main ayat-ayat. Saya sampai pusing dengan Pater Dae nih, karena menurut saya luar biasa sekali. Makanya malam ini saya berkesempatan untuk ikut dan mengikuti pengajaran Pater biar mungkin lebih ini. Kayak nasihat dulu dia. Istrinya orang Bejawa,
Istilah orang Bejawa, Tanah Lodo di situ Katolik, dia Protestan, tapi menikah Katolik di Surabaya, semua anaknya dibaptis Katolik, mamanya Rote, bapaknya Rote, mamanya Palue. Jadi kita saudara Justin. Lengkap, Pater. Engkau nasihat juga. Tapi dia masih Protestan. Tapi dia selalu pergi misa Katolik. Ini aneh betul orang ini. Ya. Jangan sampai engkau takut istri kok. Saya punya om Pater Yan Lobby. Yang lobby. Ya. Orang Palue satu tuh. Ya, saya punya om, itu saya punya om, saya punya nenek punya saudara. Oke. Oh gitu. Ya. Berarti engkau lahir di Momere, ya? Hah? Engkau Ya, lahir di sorry, Momere. Pater. Engkau Saya lahir di Momere. Saya di Momere, Pater. Engkau kenal Andi Pio mereka kan? Siapa saudara? Siapa angkatan itu Andi Pio itu? Tapi kan dia sudah keluar kan? Iya, maksudnya angkatan Mateloko sama-sama. Ya, kalau saya punya kakak tuh Romo Hilde. Begitu. Ya. Romo Hilde. Ya, Itu Romo Hilde. ada Romo Hilde. satu lagi. Banyak beberapa orang Palue. Saya teman kelas tuh Pesterita mereka. Ya. Saya punya istri punya kakak yang Monsinyur Ewaldus yang sekarang uskup di Momere. Itu. Ini. Ya. Nanti suruh Bapak Uskup Ewal. Romo Ewal waktu dia di Rita Piret. Saya selalu pakai Romo Ewal nih. Kita mau bilang uskup juga. Iya, Romo Rektor. Kami punya dosen dulu. Iya, kebetulan ya saya diberkati sama Romo Ewal. Waktu itu masih Romo Ewal. Oh Ya, masih di Rita Piret, dosen. Ya, di Piret. Romo Rektor. Rektor. Nasihati mereka dulu. Saya minum air panas, agak pilek batuk. Mau nasihat dari mana ini? Tapi saya dari tadi dengar dari luar. Josle, engkau tolong omong dengan Pater Nenuk. Mau nasihat apa terserah. Siap, Pater Nenuk. Pater Nenuk. Saya ini asal dari Soe. Iya. Itu keluarga besar saya juga Protestan, bahkan ada saudari sepupu juga pendeta. Oh iya. Ya, tapi Kita sama ya, Pater ya? ya, ini campuran kuat kita ini. Iya, betul. Jadi saya tuh masih berpikir begini, Pater. Kita nih artinya punya doktrin yang primer sepertinya misalnya Allah Tritunggal, kemudian dikotomi Yesus, kemudian yang artinya yang doktrin-doktrin yang primer itu yang saya pegang. Kalau yang misalnya yang lain yang bersifat sekunder atau tidak core begitu saya tidak terlalu pikir. Makanya saya bisa bergereja di mana saja. Jadi saya bukan karena saya bilang bahwa gereja ini harus benar, ini harus salah, saya tidak begitu. Tapi saya melihat kepada kepala gereja tadi. Jadi, tapi saya tetap masih di Gemit. Saya punya saya Gemit. Cuma saya sekarang tinggalnya di Malang. Jadi saya bergereja di GKI. Oke. Ya, saya dari Bapak Rote, Muskanan. Oh, itu rote keras semua itu. Iya, Muskanan istri saya. Sama dengan Soe. Ya. Orang rote tengah. Nah, pelo ketong ini batu ini termanu. Yo. Terang. Ya, saya begini, saya terus terang, Pater. Pater ini ya. Ya, siap. Saya sangat mendengar ini Pak Esra Soru, lalu kemudian yang saya favoritkan itu yang saya suka pengajarannya itu Pak Dr. Deking Gadas. Iya. Kebetulan dari Rote juga. Dan kebetulan saya lihat akhir-akhir ini bukan konfrontasi sih, sedang berbeda pendapat dengan Romo Patris Allegro ya. Dan Alfonso Colo itu. Nah, itu saya pikir bagus kalau kita mendapat pengajaran yang benar, ya, yang alkitabiah, yang benar-benar ini dengan data sejarah yang lengkap apa semua. Jadi kan kita nih awam kan perlu harus tahu benar-benar. Kalau tidak kan juga repot juga. Iya, atau Pak Alfred, Pak? Sekedar cerita, saya punya dulu itu skripsi dengan tesis itu berbicara tentang Martin Luther. Oke. Saya masih ingat ya, judul skripsi saya itu hanya iman jalan menuju keselamatan. Ya, itu judul skripsi saya. Hanya Berarti sola fide. Ya, sola fide itu. Ya.
Terus Pater, maksud saya begitu. Jadi tadi kan Pater Romo Cafe bilang fide oke, gratia oke, tapi jangan ada solanya. Maksud saya begini, kalau penjelasan Pak Deking Garas itu dia sangat jelas, jangan sampai kita salah mengartikan tentang sola fide atau sola gratia apa semua itu ada penjelasan lengkap. Jadi saya masuk akal sekali karena ya, kadang-kadang salah tanggap, orang salah mengerti, akhirnya orang menginterpretasinya keliru. Jadi sola fide yang dimaksud bagaimana, sola gratia yang dimaksud bagaimana, itu saya pikir harus dengar baik-baik karena takutnya salah-salah akhirnya saling menjelekkan, menyalahkan apa semua. Karena kan dulunya kan Katolik menganggap Protestan adalah bidat kan begitu. Bukan dulu, sampai sekarang, karena itu Konsili Trente. Oke. Dianatemakan. Dianatemakan, betul. Dianatemakan. Ajarannya. Jadi, Orangnya tidak ya, ajarannya. iya, makanya saya melihat di KGK berapa itu kan orang di luar gereja seperti Muslim pun punya kesempatan selamat atau bagaimana lah di 400 sekian itu. 841. 841. Nah, kalau Tetapi artinya ingat, hati-hati Jocelyn, di situ 841 dimulai dengan rencana. Rencana artinya sudah terrealisasi atau masih dalam tahap. Itu harus masih dalam taraf. Masih dalam taraf. Dan itu karena apa? Karena tidak bisa bertentangan dengan Roma 2 ayat 12 sampai 16. Roma 2, ini jago. Roma 2, engkau baca Roma 2 12 sampai 16 omong tentang ini. Mereka yang tidak mempunyai kitab suci, mereka yang tidak mempunyai hukum Taurat, nanti mereka akan dihakimi menurut apa? Ya, engkau baca sendiri dan coba. Jadi kalau engkau bilang KGK 841, engkau hati-hati karena Roma itu sumbernya ada di Roma. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Engkau baca baik-baik. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Oke. Karena itu, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jocelyn, bagaimana dengan ayat ini? Ya, artinya mereka yang tidak mengenal hukum Taurat ya mati juga oleh bangsa-bangsa lain. Ya, akan dihakimi. Ya. Tetapi mereka tidak punya Injil, mereka tidak punya hukum Taurat, tetapi perbuatan mereka menunjukkan seolah-olah hukum Taurat, Injil itu ada di dalam hati mereka. Islam punya hukum Taurat? Islam punya Injil? Tidak. Buddha Hindu punya? Tidak. Lalu ayat ini mau dikemanakan?
Mau dihilangkan? Tidak. Berarti jalani saja yang sudah tertulis dalam kitab suci. Jadi KGK 841 tidak bisa dilihat dari sudut pandang Protestan. Harus dilihat dari dasar biblisnya di mana. Berarti Protestan dalam hal ini masuk di mana? Kategori yang mana? Protestan kan ada Injil. Ada hukum Taurat. Ya ada hukum Taurat perjanjian lama ada tuh. Ya. Ada Ketubim Neviim, ada semua. Ada Pentateuk. Pentateuk ya. Lalu sudah ada di sini tapi tidak mau bersatu. Itu Karena tadi Protestan makanya keluar dari Katolik. Protestan kalau saya baca sejarah Martin Luther sebetulnya tidak keluar ya. Lalu dia buat apa? Ini ada Kan yang dia tulis tesis tentang 95 tesis untuk apa? Dalil. Oh ya, itu kan tentang apa? Indulgensi kayak apa itu? Ya. Yang ya. Salah Itu satu. kan Oke. ya salah Josele, satunya. kenapa kau bilang tidak keluar? Jangan sampai Roma panggil dia supaya dia mempertanggungjawabkan 90 tesis, dia tidak mau pergi ke Roma. Paus keluarkan bula, dia bakar bulanya Paus. Nanti dijelaskan oleh Pater Pamit saja. Ya. Bisa seperti itu. Jadi engkau hati-hati dengan pernyataan seperti itu bahwa Martin Luther tidak keluar. Lalu dia buat apa? Kalau itu kenapa dia buat untuk pergi ke sana? Kenapa dia bakar bulanya Paus tentang panggilannya ke Roma supaya mempertanggungjawabkan semua? Dia punya catatan-catatan seperti itu. Dia tidak pergi. Dia buang 5 sakramen, dia hanya 2 sakramen dan semuanya itu. Karena engkau dengar baik-baik dengan yang menulis tentang Martin Luther. Oke, Kai, lanjut. Silakan. Baik, saya jelaskan secara singkat begini. Ada 3 ajaran Martin Luther. Ya, Bu. Itu sola fide, hanya iman. Sola scriptura, hanya kitab suci. Ya, Dan sola gratia, hanya rahmat. Ahmad ya. Ya, yang bisa dirangkum dalam kalimatnya seperti ini. Setiap orang yang beriman hanya kepada Yesus Ya. dan untuk mengetahui siapakah Yesus itu hanya ada di dalam kitab suci. Dengan demikian, setiap orang yang percaya kepada Yesus dan mengakui Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran akan memperoleh rahmat Allah yang dihadiahkan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Itu intinya di situ. Ya. Yang pertama. Ya, Pak. Ya. Yang kedua, ajaran Luther ini sebenarnya tidak salah. Dia keliru ketika menempatkan sola. Sola artinya hanya, tidak ada yang lain lagi. Hanya iman, hanya kitab suci, hanya rahmat. Gereja Katolik mengakui tiga-tiganya, iman, rahmat, dan kitab suci. Tapi tidak mensolakan iman, rahmat, dan apalagi itu, iman, rahmat, dan kitab suci. Kelemahan sola fide, ya, kelemahan sola fide. Pertama, mengabaikan perbuatan-perbuatan Allah yang maha besar yang melampaui apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Oke, Alkitab sumber kebenaran, tetapi bukan satu-satunya sumber kebenaran. Gereja Katolik mengakui itu, ya. Karena Alkitab menulis mungkin sedikit dari sekian banyak yang dilakukan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya iman berarti mengabaikan perbuatan baik manusia. Sementara dalam Gereja Katolik, iman dan perbuatan baik itu bagaikan 2 sayap yang sama-sama terbang menuju keselamatan. Satu sayap tidak bisa. Ya. Harus 2 sayap, iman dan perbuatan. Maka dalam catatan itu filsafatnya seperti ini. Ketika menempatkan atau mensolakan
sesuatu, itu berarti kita meremehkan yang lain. Dan dari aspek filsafat yang salah biasanya Romo Patris yang biasanya itu ya, Ya. itu menjadikan saya pengelola baterai ini, menjadikan apa sola fide tadi, itu berarti kita merendahkan juga apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Dan Allah memberikan manusia akal budi melebihi ciptaan-ciptaan yang lain. Ini tinjauan filsafatnya di situ. Ya. Allah memberikan manusia Akal melebihi ciptaan-ciptaan yang lain dengan akal budi. Ya. Nah, menempatkan sola fide, kita meremehkan ciptaan Allah sendiri yang sudah menempatkan akal budi manusia melebihi ciptaan yang lain. Dalam filsafat Protestan sebenarnya atau, kalau Katolik dan, ya, iman atau perbuatan. Jadi harus pilih, tidak ada ya harus pilih. Mau pilih iman saja boleh, mau pilih perbuatan saja itu. Ya, iman atau perbuatan. Protestan punya hanya iman. Sementara Katolik dari aspek filsafatnya bukan atau dan, iman dan perbuatan. Jadi dua-dua ini harus saling menyatu. Ya, Allah yang menciptakan manusia saja bisa berbuat sesuatu untuk manusia. Bahkan Allah yang Allahu Akbar, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dia bisa berinkarnasi menjadi manusia melalui perut seorang Maria. Allah sudah berbuat sesuatu. Jadi hanya iman kita juga sebenarnya secara filosofis kita meremehkan inkarnasi Allah. Kita meremehkan inkarnasi Allah. Sebenarnya Allah kalau mau hebat, kalau hanya musolafir Allah hebat, sudah dia tinggal bersabda, tidak perlu harus lahir. Seperti Islam kan lebih bagus. Kenapa harus lahir setengah mati melalui perut Maria lagi? Dan Allah berbuat sesuatu, perbuatan Allah ini. Jadi hanya iman juga sebenarnya meremehkan kemahakuasaan. Tujuannya untuk Allah sendiri berbuat sesuatu, masuk dalam perut Maria dan lahirlah Yesus. Allah berbuat. Maka iman dan perbuatan itu sangat penting. Allah menyelamatkan manusia melalui perbuatan Allah, masuk dalam perut Maria, lahirlah Yesus juru selamat kita. Jadi tidak bisa, iman itu boleh, tapi bukan hanya iman. Ya, hanya iman. Selama ini kalau saya lihat itu Bapak Deke, Pendeta Deke Ngades itu ya, kemungkinan saya kira, saya tidak kenal dia, tapi kemungkinan dia bukan Lutheran. Kalau Lutheran saya kira Bapak Juslin ini pasti Lutheran, jadi pikirannya enak, kita berbicara nyambung. Dia kemungkinan Calvin. Cek, saya tidak kenal dia, tapi dia kemungkinan Calvin. Calvin itu garis keras, ekstrim kirinya Katolik itu Calvin. Ya. Oke, sekarang sola, apalagi sola itu sola scriptura, hanya kitab suci. Ada banyak tafsiran, ada banyak ayat yang Romo tadi saya dengar sudah menjelaskan, tetapi tidak semua yang dilakukan oleh Allah tertulis di dalam Alkitab. Maka kita membutuhkan apa yang disebut dengan tradisi. Oke, berbicara tentang tradisi, ada tradisi yang baik dan ada tradisi yang buruk. Tradisi para rasul itu yang diwariskan oleh gereja Katolik sampai detik ini. Bukan tradisi yang kita punya tradisi di Soe, di mana lagi di Bajawa. Itu oke, itu nanti ada inkulturasinya, tapi yang tradisi yang dimaksud adalah tradisi para rasul yang diturunkan dari generasi ke generasi sampai yang paus ke sekarang 267 ini. Itu juga tradisi. Dari aspek filsafat sekarang, kita menolak satu tradisi, mau tidak mau kita harus mulai tradisi baru. Tradisi baru Protestantisme adalah sola fide, sola gratia, sola scriptura. Itu juga tradisi. Tradisinya siapa? Martin Luther. Kembali ke Martin Luther, mau mengatakan bahwa gereja telah rapuh
berdosa dan harus kembali ke Alkitab. Alkitab yang mana? Kalau kita membaca Yohanes bab 17 seluruhnya, itu doa Yesus kepada para muridnya, menghendaki persatuan dan kesatuan di antara para murid. Nah, ini kita harus kembali ke sana juga. Gereja yang satu, kudus dan apostolik. Saya kira di dalam Protestan juga ada itu, aku percaya kan, hanya bedanya di am dengan Katolik. Aku percaya akan satu Allah Bapa Putra semua ke sana itu, ya. Dengan gereja yang am atau gereja yang Katolik itu. Dari kelemahan terbesar dari pemikiran Martin Luther, dia mensolakan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Yesus. Titik. Mensolakan. Diajarkan oleh Yesus tentang Alkitab, sola apalagi iman. Iman itu kepada Yesus jelas. Tidak sola pun iman hanya kepada Yesus. Dan rahmat. Dan rahmat ini juga harus ada kerjasama antara manusia dengan Allah. Manusia bukan pasif dalam gereja Katolik. Manusia itu aktif untuk melakukan perbuatan baik yang dalam kerjasama dengan Allah. Allah yang memberikan rahmat itu, manusia menerimanya dengan melaksanakannya melalui perbuatan-perbuatan baik. Maka pertanyaannya, kalau hanya rahmat dan harus beriman kepada Yesus, terus mereka yang berbuat baik dan kalau tidak beriman kepada Yesus yang tadi sudah dijelaskan Roma Cafe, menyedihkan sekali itu. Jadi kelemahan Protestantisme di situ. Minta maaf Bapak Justin, saya kira kita hanya untuk diskusi, tapi ada kelemahannya di sana juga. Solanya ini yang untuk tidak diajarkan oleh Yesus. Kembali ke kitab suci, Yesus tidak pernah mengatakan kembali ke kitab suci. Karena Yesus itu adalah firman. Kalau bilang mau kembali ke kitab suci, sebenarnya kembali kepada Yesus. Yesus adalah firman itu sendiri yang hidup. Itu benar. Tidak bisa kembali ke tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan itu adalah hasil karya ciptaan manusia yang berlandaskan pada tradisi yang sudah ada. Dan tradisi yang sudah ada ini supaya jangan hilang, manusia dengan mengenal huruf buatlah tulisan-tulisan itu yang kita kenal dengan Alkitab. Jadi harus Alkitab dan tradisi, iman dan perbuatan, akal budi dan rahmat. Tidak atau. Ini gereja, jadi dari aspek ini teologis filosofisnya juga itu Katolik punya dan Protestantisme atau iman atau perbuatan, rahmat atau akal budi. Kalau Katolik punya iman dan perbuatan, rahmat dan akal budi, Yesus dan Allah dan seterusnya, ya. Itu intinya di situ. Kalau tanya mungkin saya akan lebih bagus lagi nanti. Jadi sebenarnya Alkitab itu lahir karena adanya tradisi. Ya, jadi Alkitab tidak turun dari langit. Tuhan, kalau beda dengan Al-Quran, itu langsung dari atas. Jadi itu langsung Allah, itu tanpa diskusi. Mau tidak mau terima. Nah, itu baru benar. Itu soal Al-Quran, itu benar. Karena langsung dari atas, manusia tidak ada, tinggal melaksanakan. Sementara Alkitab kita hanya membutuhkan manusia yang menciptakan ini. Berpatokan pada apa? Tradisi. Jadi, yang nanti dalam bahasa Roh Kudus kemarin itu, yang kita rayakan kemarin itu, Roh Kudus menerangi kita, pikiran hati kita, supaya kita bersatu seperti Bapa dan Yesus Roh Kudus itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Silahkan, Jocelyn. Silakan, oke. Romo, boleh bertanya yang masih tentang itu, Romo, yang sola fidenya Martin Luther. Siap. Iya, ini Romo. Karena kan mereka kadang mengambil di Yohanes 8 ayat 3 sampai 39 bahwa siapa yang akan memisahkan aku, sehingga nanti teologi mereka mengatakan bahwa sekali percaya atau beriman itu akan masuk surga atau namanya tercatat di dalam kitab kehidupan atau dikatakan hyper grace. Ya. Nah, padahal ya Sebentar, hati-hati dengan ayat itu. Yohanes Ya. dibacakan ya. Ya, Yohanes 8 ayat 35 sampai 39 karena kadang Protestan mengambilnya memetik di situ juga.
karena mengatakan siapakah yang akan memisahkan kita, sehingga nanti mendudukan mengenai teologi mereka tentang bahwa sekali percaya atau beriman itu selamat atau bahkan hyper grace, sehingga namanya sudah tercatat di dalam kitab kehidupan gitu ya Romo. Dari dialog-dialog dengan teman-teman Protestan mengatakan begitu, sehingga bahwa Tapi namanya ayat sudah itu tidak tercatat ngomong loh. tentang iman ya. Iya betul Romo. Tidak ada hubungan dengan iman. Iya. Tak ada satu kata tentang iman di situ. Coba baca dulu. Jadi ambil ayat pas lah. Jangan sampai macam Adi Markus kita mau perbaiki dia marah besar lagi. Saya coba jelaskan Iya dari ini. betul Romo. Makanya Saya saya jelaskan heran dari ini kok ya. tiba-tiba mereka Nanti memuji Yohanes. ini kafe di ayat ini saya coba jelaskan dari aspek teoritis, filosofis, latar belakang pemikiran Protestantisme ini. Ya. Pertama, gereja betul-betul menyadari bahwa praktek-praktek tertentu, misalnya yang selama ini digoreng adalah indulgensi. Itu kenyataan. Dan gereja memperbaharui diri juga di sana. Persoalan pokoknya, Martin Luther tidak mau terbuka untuk dikoreksi atas beberapa pikiran yang sesatnya. Sesungguhnya perlawanan Martin Luther ini permainan politik. Karena di belakang Martin Luther ada raja-raja. Pada abad pertengahan, Jerman ingin menunjukkan dirinya sebagai satu-satunya negara adikuasa di Eropa pada abad pertengahan. Satu-satunya kekuasaan yang harus diruntuhkan oleh kaisar adalah paus. Itu. Karena paus menyangkut universal Katolik di seluruh dunia ini. Dia punya kekuatan hanya itu. Maka Martin Luther seorang doktor teologi, ex Imam Ordo Agustinian seperti paus kita sekarang. Dari 95 tesisnya itu, yang digoreng adalah praktek indulgensi. Indulgensi itu sendiri sebenarnya tertulis hanya prakteknya salah. Prakteknya salah dengan membayar semua itu ya. Tapi sekali lagi, praktek itu bukan berlaku di seluruh dunia atau yang sekarang bilang di praktek gereja lokal yang dikritik oleh orang-orang lokal, Luther sendiri sebagai orang Jerman. Jadi ajarannya tentang pembenaran hanya oleh iman sebenarnya itu bertolak dari gereja lokalnya Jerman. Sekarang kembali kepada iman tadi. Yang sejarah tadi. Pada abad pertengahan, teologi yang berkembang pada waktu itu adalah teologi skolastik, kemampuan akal budi manusia. Mendominasi seluruh pemikiran teologis, filosofis, apapun yang ada pada waktu itu. Martin Luther bilang tidak, kita sudah melebihi Allah, mari kita kembali ke Alkitab. Oke, kembali ke Alkitab, benar, tapi bukan sola Alkitab, tidak. Ya, karena kemampuan akal budi terasa melebihi kemampuan Allah lagi. Bahkan seolah-olah dia menjadi Allah. Maka Luther bilang, mari kembali ke Alkitab. Boleh, tapi bukan kembali hanya Alkitab. Karena ada penghargaan terhadap otoritas, terhadap pikiran manusia yang Allah ciptakan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya permainan politik pada waktu itu. Maka nanti yang seperti Romo itu Kafe bilang tadi itu ya. Mengapa dia diekskomunikasi oleh gereja? Beberapa ini pikiran-pikiran yang tadi ini, yang bertentangan ini, yang sola fide, sola gratia, hanya iman, hanya rahmat, tidak diajarkan oleh Yesus. Tidak diajarkan oleh Yesus. Dan iman, rahmat benar, tapi bukan sola fide, sola iman, sola nenek moyang semua, tidak. Ini Luther tidak menolak, dia menetapkan itu. Ya. Maka setelah Martin Luther, perpecahan gereja mulai. Datanglah Calvin bilang, lu bisa, beta sonde bisa. Swing bilang, lu bisa, sonde bisa. Terpecah-pecah sampai sekarang ini. Anggota-anggota yang tadi dijelaskan oleh Romo Cafe itu hancur berantakan. Kelemahan Protestantisme adalah satu, solanya itu. Titik. Makasih. Ini saya pun mau ini. Kayak atur sih ya. Ya.
Oke, Jocelyn. Jocelyn. Silakan Jocelyn. Jocelyn hebat. Dia gemit, luar biasa. Jocelyn, Saya menanggapi tadi tentang Babylon itu, Romo. Ya, silakan. Karena banyak orang Protestan mengatakan bahwa Babilonia yang kita bilang kota Roma itu salah, kata orang Protestan. Karena di situ nggak ada dikatakan Petrus itu kota Roma, dan kita menafsirkan Babylon itu adalah Roma. Nah, sedangkan di Perjanjian Lama bangsa Israel kan dibuang ke Babel, ya, Babel yang di Babilonia. Kalau saya searching tadi Mesopotamia kuno, artinya Mesir itu ya, Mesir. Nah, di situ kita bisa disalahkan, Romo, tentang Babylon tadi yang di 1 Petrus 5 ayat yang ke-13 tadi, Romo. Bagaimana kita menjelaskan bahwa Petrus pergi ke Roma, Romo? Itu adalah Babylon, itu adalah kota Roma. Ini pertanyaan atau mau menjelaskan tadi? Ya, pada zaman itu Babelonia dari Babel itu tidak ada hubungan dengan Babilonia dalam Perjanjian Lama. Oke? Hanya Roma dikenal sebagai Babilonia dalam Perjanjian Baru. Yang begitu sangat sulit ya dimengerti begitu. Emangnya kalau begitu Petrus ketika di mana salam dari temanmu yang dipilih yang ada di Babylon, itu mau jelaskan di mana Babylon? Mau kembali ke Perjanjian Lama? Yang tidak ada kerajaannya? Pikiran mereka, Romo. Saya pernah Makanya baca kalau begitu, tulisan mereka. ya makanya itu kalau begitu kerajaan Babilonia di dalam Perjanjian Baru, Babilonia sudah hancur di dalam Perjanjian. Pak Elang jangan framing kayak begitu. Kalau jangan bilang mereka itu kan kita tidak tahu juga soal itu. Jadi kalau bilang Protestan pikiran begitu kan tidak bagus. Tidak bagus. Kita semua ini sedang belajar. Kita semua sedang belajar. Jaslin, ini saya bertanya sama Romo, nggak ini nggak ada hubungannya. Ada framing tadi tidak bagus juga. Bukan saya bertanya Yang kepada tulis Romo. orang. Jadi jangan kita ini kan. Kita tidak bisa begitu. Kalau kita belajar, jangan menyalahkan seperti itu. Kita semua, saya Protestan, saya sedang belajar juga dari Romo-Romo yang baik ini, yang hebat ini. Saya salut. Nah, kita perlu cari kebenaran kan. Tadi Romo Cafe bilang kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita begitu, jangan frame-frame kayak gitu, tidak bagus. Kalau orang belajar kayak gini nanti semua orang pada lari semua kalau begini. Tidak bisa begitu. Kita mau cari kebenaran, makanya kita harus tahu. Kalau begitu tidak bagus. Kalau Romo Cafe sama Romo saya punya Bu ini, Saya sudah agak paham tadi penjelasan Romo. Jangan dicampuri dulu. Saya kan yang bertanya, biar saya bisa paham gitu. Itu menjelaskan kepada Protestan. Gitu loh. Saya yang bertanya karena saya ada buku yang saya baca. silakan Romo, saya dengar aja, saya dengar. Sorry. ini untuk saya justru orangnya sekali lagi untuk kita itu saya lihat orangnya terbuka. Walaupun dia Protestan, istrinya juga Katolik dan sekira dia terbuka untuk mendengarkan pengajaran. Bagus. Itu saja. Lanjut Romo Cafe. Ya, makanya yang pertama kita harus tahu bahwa kalau seandainya mati-matian bahwa Babilonia itu adalah kerajaan dalam Perjanjian Lama, tunjukkanlah bahwa Petrus berada di dalam Perjanjian Lama. Bisa mengerti? Pertanyaan saya untuk Elang, ketika ada buku yang bilang seperti itu, kalau begitu Petrus hidup di zaman Babilonia, di kerajaan di dalam zaman pembuangan Babilonia. Engkau mengerti itu?
Coba di Jaslin, coba Om Jaslin di mute dulu, di menggema. Coba Om Jaslin di mute dulu. Sorry. Doublingnya di siapa nih? Doublingnya. Elang. Oh, kalau Elang buka Ekonya terlalu, Jangan pakai speaker. Pak Elang jangan pakai speaker. ekonya tinggi Pak Manalang. Kasih kurang ekonya. Jadi kalau kita masuk di Jangan kata Babilon pikir. dari situ, di 1 Petrus 3 di 1 Petrus 5 ayat 13. Salam dari kawanmu yang terpilih yang ada di Babylon dan dari Markus anakku. Kalau begitu, kalau memang dari posisi Petrus susah, kita bongkar posisinya Markus. Selesai. Apakah Markus ada di Roma atau tidak? Ini penting sekali. Karena salam dia Paulus kata Petrus salam juga bilang salam dari anakku siapa? Salam dari anakku Markus anakku. Jadi pertanyaan, karena itu kalau memang pakai posisinya Petrus, mereka bilang di Babilonia, berarti di kerajaan Babilonia zaman lalu yang tidak ada hubungan itu, sudah hancur semua. Sekarang pertanyaan saya, kalau seandainya susah untuk mengetahui melacak keberadaannya Petrus di Babylon itu, kalau begitu kita lacak keberadaannya Markus. Karena tadi disalami, mute dulu. Elang mute dulu. Karena di dalam Sofi yang kau baca dulu. 1 Petrus 5 ayat 13. Kalau memang tidak pakai jalannya Petrus, kita lacak keberadaannya Petrus melalui Markus. Selesai. Halo. Betul, Romo, betul sekali itu. Gimana Romo? Sofi baca Betul, dulu. Romo. 1 Petrus 5 ayat 13. 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Artinya Markus ada bersama dengan Petrus, Elang? Gosling? Iya. Kalau betul, begitu betul, kita lacak lewat keberadaannya Markus. Oke. Kolose 4 ayat 10. Gampang sih sebenarnya. Kolose. Kalau begitu kamu mati-matiin Petrus ada di Babel itu artinya Roma. Kalau begitu salam dari Markus artinya dia bersama dengan Markus. Kalau begitu kita cek Markus ada di mana. Oke. Kolose 4 ayat 10. Kalau Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Markus ada di mana? Paulus dipenjarakan di mana? di Roma, Yang sudah kita Di baca Roma. dalam dipenjarakan di Roma di dalam kisah 28 tadi. Dipenjarakan di Roma. betul. Makanya ketika dia tulis ini, Markus ada di sana juga atau tidak? Barusan Ada ayat di yang sana. baru dibaca. Ada di Ada di sana, sana. baca kembali ayatnya. Makanya kalau lacak, mati-matian lewat Petrus di Babilonia itu bukan Roma, lacak lewat keberadaan Markus. Markus ada di Roma tidak, karena di situ dikatakan salam juga dari anakku Markus. Berarti Markus ada dengan dia. Dan Markus ada di mana nih? Oke. Baca kembali. Nona. Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Ada di mana? Di Roma, Markus. Markus Roma. ada di Di Roma. Berarti kalau melalui jalurnya Petrus masih dipertentangkan, kalau begitu bukti Markus ada di mana? Karena Markus adalah anakku, Markus adalah sekretarisku. Ya kita masuk lewat posisi Markus. Kalau Markus ada di Roma, yang barusan dikatakan oleh Paulus ini, maka
Babylon ini artinya Roma. Karena tidak mungkin kembalikan ke Babilonia zaman perjanjian lama, Alam. Sudah hancur. Iya betul Romo. Jadi bisa nanti dilihat juga dari perjalanannya Paulus juga ya Roma di KPR Kisah Para Rasul. Tentang kisah perjalanan Paulus ke Roma. Dari di perjalanan dari bab 27 28 sampai dia tiba di Roma. Iya betul. Yang menyertai dia itu siapa? Ini penting sekali. Begitu. Berarti posisinya gampang, lacak nih. Kalau memang dari Petrus mati-matian di Babilonia, kalau itu dari posisinya Markus ada di mana kalau supaya jangan gampang sih sebenarnya lacak di kitab suci ya dalam posisi seperti itu.